Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada tahapan pembuatan laporan keuangan dari salon cantik, yaitu tahapan keempat ya. Jadi pada tahapan keempat kita akan coba untuk membuat neraca saldo atau biasa disebut dengan trial balance ya. Dimana trial balance ini adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Oke, jadi untuk membuat trial balance ini kita cukup memindahkan saldo-saldo ya yang dihasilkan dari buku besar yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan. Jadi cara membuat neraca saldo sini atau trial balance caranya adalah, perhatikan di sini kita akan coba mulai dari cash in bank, atau kita akan membuat atau memindahkan saldo cash in bank ini ke dalam neraca saldo atau trial balance ini. Yang pertama kita masukkan kode ya, kita urutkan. Yang pertama ini ada cash in bank, kodenya 1/100. Ini kita pindahkan ke sini. Lalu nama akunnya kita ambilkan dari buku besar yang akan kita pindah saldonya, ini adalah cash in bank. Kita pindahkan ke sini, namanya cash in bank. Kemudian baru kita ambilkan saldonya. Perhatikan di sini cash in bank ini ada saldo itu 55.400. Berarti ini kita pindahkan ke trial balance. Kita pindahkan ke sini di sisi debit, karena di buku besar ini saldo untuk cash in bank ada di sisi debit. Kita masukkan 55.400 di sini. Ya, kita masukkan di sini. Oke, seperti itu cara membuat buku trial balance atau neraca saldo. Oke, yang kedua kita akan masukkan untuk kode akun yang kedua. Perhatikan di buku besar. Untuk kode yang kedua atau akun yang kedua ada petty cash, kodenya 1/1200 ya. Kita masukkan di sini 1/1200, nama akunnya petty cash. Kemudian saldonya ini kita lihat di buku besar petty cash. Petty cash ada saldo debit sebesar 200.000 di sisi debit. Kita masukkan di neraca saldo di sisi debit 200.000. Seperti itu ya, cukup mudah. Oke, lalu yang selanjutnya yang ketiga. Ya, buku besar yang ketiga ini ada account receivable, kodenya 1/1300. Kita masukkan kodenya 1/1300, nama akunnya account receivable. Lalu kita ambil saldonya. Lihat di buku besar untuk account receivable ada saldo debit ya, saldo debit 4.500.000. Kita masukkan di neraca saldo kolom debit 4.500.000. Oke, lalu yang ketiga kita pindahkan. Yang ketiga ada allowance for the full debt ya, kodenya 1/1400. Kita masukkan dulu kodenya 1/1400, nama akunnya adalah allowance for the full debt. Oke, untuk saldonya di sini allowance for the full debt ada di sisi kredit 3.300.000. Berarti di neraca saldo ini kita letakkan di sisi kredit, yaitu sebesar 3.300.000. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah ada store surplus atau surplus ya di sini. Kode akun 1/1500. Kita masukkan di sini kodenya 1/1500, nama akunnya adalah surplus. Kemudian saldo untuk surplus sendiri ada sisi debit ya, ada di sisi debit yaitu 10.350.000. Kita pindahkan di sisi debit di neraca saldo 10.350.000. Oke, lanjut ke buku besar selanjutnya, itu nomor untuk akun 1600. Ini ada prepaid insurance ya, ada prepaid insurance 1/1600 prepaid insurance. Lalu saldonya kita lihat di sini di buku besar. Untuk prepaid insurance ada saldo debit 7.500.000. Kita letakkan di neraca saldo di sisi debit itu 7.500.000. Oke, selanjutnya buku besar selanjutnya adalah prepaid rent ya, 1/1700. Oke, 1/1700, nama akun adalah prepaid rent. Kemudian untuk saldonya sendiri di buku besar di sini menunjukkan ada saldo debit itu 24 juta. Ini kita pindahkan di neraca saldo di sisi debit itu 24 juta. Oke, selanjutnya di sini ada equipment at cost ya. Peralatannya di sini ada kode 1/2100. Kita masukkan 1/2100, nama akunnya di sini adalah equipment at cost. Saldonya sendiri di sini untuk equipment ada di sisi debit itu 19.500.000. Kita letakkan di neraca saldo sisi debit 19.500.000. Lalu selanjutnya di sini ada equipment akumulasi depreciation ya. Ini kodenya 1/2110.
Oke, 12110 namanya akumulasi depreciation. Ini saldonya sendiri di buku besar menunjukkan saldo kredit ini 6.500.000. Kita letakkan di neraca saldo di sisi kredit 6.500.000. Oke, selanjutnya untuk buku besar selanjutnya adalah ada account payable. Ya, untuk account payable kodenya 21100 ya. Kita masukkan 2/100, nama akunnya adalah account payable. Untuk account payable sendiri saldonya di sini di buku besar menunjukkan ada saldo kredit itu 8.800.000. Kita letakkan di neraca saldo sisi debit itu sebesar 8.800.000. Lalu selanjutnya ada accrued expense ya, atau beban utang beban. Di sini ada kodenya 21200. Ya, 21200 namanya expense payable. Untuk saldonya sendiri di buku besar expense payable itu menunjukkan atau accrued expense ini menunjukkan saldonya adalah habis, tidak ada ya. Berarti tidak ada saldo di untuk expense payable ini, berarti tidak ada, kosong. Oke, lalu selanjutnya untuk buku besar yang selanjutnya adalah Bank Permata Loan dengan kode akun 2/200. Oke, 2/200 nama akun Bank Permata Loan. Untuk saldonya sendiri Bank Permata Loan ini ada di sisi kredit yaitu saldonya 5 juta. Kita pindahkan di sini di neraca saldo sisi kredit itu sebesar 5 juta. Lalu selanjutnya di sini ada Indah Capital ya, kode akun 31100 ya. Kita masukkan 31100. Nama akunnya adalah Indah Capital. Untuk saldonya sendiri Indah Capital ini ada di sisi kredit itu 50 juta. Kita letakkan di neraca saldo sisi kredit itu 50 juta, Lalu selanjutnya untuk Indah Drawing ya, ini kodenya 31200. 31200 namanya adalah Indah Drawing. Untuk saldonya sendiri Indah Drawing di buku besar ini menunjukkan saldo debit ini 13.500.000. Kita pindahkan di neraca saldo sisi debit itu 13.500.000. Oke, lalu selanjutnya untuk income summary kosong ya, nggak ada saldo. Sini berarti kosong, tidak ada saldo. Ya, kosong. Lalu yang selanjutnya untuk buku besarnya yang selanjutnya adalah fees income, ini pendapatan ya. Di mana pendapatan kodenya adalah 4100. Kita masukkan kodenya 4100 adalah untuk fees income. Dengan saldonya sendiri di buku besar menunjukkan untuk fees income ini ada di sisi kredit sebesar 121 juta. Oke, kita pindahkan di neraca saldo sisi kredit yaitu sebesar 121 juta. Oke, selanjutnya untuk akun advertising expense ya. Advertising expense kodenya 6000. Sini kita masukkan kode akun 6000 dengan nama advertising expense. Saldonya sendiri menunjukkan di buku besar untuk advertising expense di sisi debit itu 5.150.000 di sisi debit. Yuk, 5.150.000. Oke, lalu selanjutnya ada water, electricity and telephone expense. Ini kode akun 6100. Ya, nama akunnya adalah telepon dan electricity expense. Di sini untuk saldonya sendiri menunjukkan saldo debit 12.900.000. Kita letakkan di sisi debit. Dan seterusnya kalian silakan melanjutkan untuk menginput semua saldo-saldo yang ada di buku besar, ya. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Kemudian setelah saldo-saldo yang ada di buku besar sudah kalian masukkan semua ke dalam neraca saldo ini, maka silakan dijumlah untuk sisi debit dan sisi kreditnya ya. Kira-kira didapat di sini setelah saya jumlah hasil untuk sisi debit dan kredit adalah Rp198.400.000. Oke, itulah bagaimana cara membuat trial balance ya 31 Desember. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembuatan tugas di rumah. Saya rasa cukup. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai untuk laporan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.